Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Kalau Ustazah bilang siapa saya? Kalian jawab kami adalah anak yang hebat. Aku anak hebat. Oke ya. Coba ya. 1, 2, 3. Siapa saya? Saya adalah anak hebat. Hebat. Rajin sholat, rajin mengerjakan tugas. Oke, Allahu Akbar. Terima kasih anak-anakku atas suntikan semangatnya buat kita semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan kalian, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah anak-anakku, siapkan dulu buku pena dan buku temanya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi dan aspek-aspeknya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, ternyata ada satu tambahan buat kalian. Contoh kerjasama Indonesia di dalam ASEAN dalam bidang politik adalah perjanjian ekstradisi. Apa Ustazah Ais perjanjian ekstradisi? Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian dua negara. Misal ada penjahat dari negara Malaysia. Nah, dia itu kabur ke Indonesia. Maka dengan perjanjian ekstradisi, maka Malaysia itu berhak meminta kepada Indonesia untuk mengirim penjahat yang kabur ke Indonesia itu untuk dikirim ke Malaysia. Nah, itu tambahannya buat kalian. Terus selanjutnya, sudahkah kalian menemukan apa potensi saya melalui tugas Ustazah? Ada yang masih belum? Ada yang sudah? Alhamdulillah. Terus asal potensi kalian tersebut nanti kalian akan berguna untuk bekal selanjutnya. Oke anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja? Yang pertama, kalian bisa mencari informasi penting dari suatu bacaan. Yang kedua, kalian bisa membuat satu contoh brosur dari keterangan yang sudah Ustazah Ais berikan nanti di video. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajar hari ini? Yes, kita sambut pembelajaran hari ini dengan semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran tema 4, subtema 2. Bagian kedua dari teks yang dibacakan. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan yaitu: yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks. Ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang kelima, sampaikanlah secara lisan kepada teman-temanmu. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkanlah teks dengan saksama. Tulis informasi penting yang kamu temukan. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Berikut ini adalah contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari sebuah paragraf. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIFA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Berdasarkan teks tersebut,
dapat kita ambil informasi pentingnya, yaitu hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Menemukan informasi penting suatu teks dengan cara menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Anak-anak, kalian sudah tahu cara mencari informasi penting dari bacaan tadi? Ya, tugasnya adalah dengarkan baik-baik. Coba buka Bu pena nambah loh, Rek. Halaman 53. Di sana ada bacaan tentang areh. Nah, carilah informasi penting dari bacaan tersebut dan tuliskan jawabannya di buku Bu pena halaman 54. Di sana ada kotak tersedia di sana. Jadi perintahnya adalah bukalah Bu pena halaman 53. Bacalah bacaan tentang areh. Carilah informasi penting dari bacaan tersebut dan tuliskan di kotak di halaman 54. Oke? Silakan. Semangat berlatih anak hebat. Yang baik. Syarat poster yang baik yaitu yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. 2. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. 3. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. 3. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. 4. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Ciri-ciri brosur. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. 3. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. 4. Tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Bentuk-bentuk brosur. Bentuk brosur yang pertama yaitu brosur tanpa lipat. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian, seperti persimpangan jalan raya, pameran, atau toko. Bentuk brosur yang kedua yaitu brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipatkan menjadi 2, sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Bentuk brosur yang ketiga yaitu brosur lipat 3. Brosur jenis ini sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Pada brosur jenis ini terdapat 6 halaman yang disusun secara timbal balik. Tahapan dalam membuat brosur. Tahap yang pertama yaitu menentukan tema dan ide yang akan disampaikan dalam brosur. 2. Memilih
jenis brosur yang akan dibuat. 3. Memilih judul yang menarik. 4. Mengatur tulisan pada informasi agar lebih mudah dibaca. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, gimana? Kalian sudah tahu belum bedanya poster sama brosur? Apa? Tidak ada bedanya? Ada nak bedanya. Persamaan kedua brosur dan poster adalah dua-duanya itu adalah sarana untuk mengajak, berisi kalimat ajakan. Cuma perbedaannya adalah pada poster kita itu lebih mementingkan gambarnya. Jadi gambarnya yang berbicara. Sedangkan pada brosur itu lebih banyak tulisan. Nah, pada brosur itu lebih banyak tulisan, gambarnya itu cuma sedikit. Sedangkan tulisannya itu ditulis dengan kalimat yang penuh dengan ajakan. Itu bedanya ya. Nah, terus tugasnya apa Ustazah Ais? Tugasnya adalah Ustazah Ais kemarin mendapatkan telepon dari temennya Ustazah yang mempunyai perusahaan makanan mie. Dia itu mau membuka restoran mie. Nah, dia meminta tolong kepada Ustazah Ais, buatkan brosur tentang mie goreng. Mie gorengnya namanya merek apa Ustazah? Mie gorengnya mereknya adalah mie goreng semua suka. Ingat, tugasnya adalah kalian adalah seorang desain grafis. Tugas kalian adalah buatkan Ustazah Ais brosur di buku tulis kalian tentang pembukaan restoran mie goreng semua suka. Ya, ingat kalau brosur tulisannya yang berbicara, gambarnya sedikit saja. Siap untuk melaksanakan tantangan ini? Iya, siap pastinya. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan. Dan kapan Ustazah Ais pengumpulannya? Pengumpulannya itu nanti terakhir hari Jumat. Ya, nilainya Ustazah Ais akan umumkan ke kalian. Apa aja nilai yang diambil sama Ustazah Ais? Yang pertama adalah nilai bahasa Indonesia. Yang kedua adalah nilai SBK-nya. Oke? Itu saja dari Ustazah. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, kita sudah sampai di tahap terakhir pembelajaran. Apa kesimpulan dari kegiatan kita kali ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah yang pertama, kita bisa mencari informasi penting dari bacaan dengan menggunakan adik simbol. Ya, masih ingat kan dengan itu? Nah, selain itu kita bisa menyimpulkan hasil informasi tersebut menjadi kalimat efektif. Yang terakhir adalah perbedaan poster sama brosur. Kalau poster lebih banyak ditonjolkan adalah gambarnya, sedangkan brosur lebih banyak ditonjolkan adalah tulisan ajakannya. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WA Ustazah Ais. Kurang paham, silakan WA Ustazah. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat, hafalannya tetap ditambah, jangan lupa sholat sunnahnya tetap dikerjakan. Sekian dari Ustazah. Bila ada kesalahan, itu murni dari Ustazah Ais. Jika ada suatu ilmu, sedikit ilmu, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih.